bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Akan dibacakan dari depan ini, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Slide-nya hidup. Oke, mungkin ada beberapa yang akan kita langkahi, Bapak Ibu. Anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, shalom. Ada sukacita? Sepertinya kurang semangat ya. Mungkin karena teman-temannya sebagian tidak di sini. Oke, shalom. Hubungan siang orang tua nami panor haso panama poso. Shalom. Ada sukacita? Sukacita. Iya, yang diingat cuma malah syukur, ya. Iya, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati apa adik-adik sekolah minggu? Pesta sekolah minggu dan Pentakosta. Ini di kepala kakak pendeta ini udah ada apa ini ya? Api nih. Kebakar dong kakak pendetanya kalau ini api. Ini gambar ya, gambar seperti lidah-lidah api begitu. Iya. Kalau kita pahami, Pentakosta itu sebenarnya adalah hari ke berapa? Ke-50. Tetapi kan hari ke-50 itu banyak ya. Nah, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, mungkin beberapa dari kita hanya memahami bahwa Pentakosta itu hanya berkaitan dengan turunnya Roh Kudus. Tetapi kita akan melihat hari ke-50 yang dimaksud di sini adalah next kita melihat ternyata Pentakosta
sudah dilakukan sejak zaman perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian lama, anak-anak sekolah minggu boleh dibaca, Pentakosta adalah jadi waktu itu orang Israel berduyun-duyun datang membawa hasil panen mereka. Katanya itu adalah hasil panen gandum. Kapan mereka bawa itu? 7 minggu setelah Paskah. Nah, Kak Pendeta, ada gak sih Paskah dalam perjanjian lama? Ada dong. Mereka sudah melakukan dan merayakan itu terlebih dahulu. Paskah, Pesak artinya melewatkan, begitu ya. Orang-orang yang dilewatkan pada saat itu ketika orang Israel ada tanda darah di depan rumahnya itu, maka mereka selamat. Nah, ternyata pada saat itu salah satu makna yang paling kita ingat, boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah dalam perjanjian lama, perayaan Pentakosta itu identik dengan pengucapan syukur. Hari ini anak sekolah minggu sudah bersyukur sama Tuhan? Sudah? Ya. Kok layu? Sudah? Iya. Pengucapan syukur. Di beberapa gereja mereka membawa pisang, ditampil di depan, dijejerkan di sini, membawa jipang, labu, tomat dan segala macamnya, gitu ya. Anak-anak sekolah minggu pada saat ini dan juga orang tua membawa hati yang limpah dengan syukur dalam perayaan Pentakosta ini. Kemudian dalam perjanjian baru apa? Ayo anak sekolah minggu dibaca dalam perjanjian baru. Peristiwa turunnya Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Yesus Kristus. Iya, benar sekali. Yesus Kristus sudah bangkit, dia naik, kemudian siapa yang turun? Benar. Coba dipegang dulu dadanya semua. Ada Roh Kudus nggak di situ? Coba ditanya. Ada? Yakin? Yakin, mereka percaya. Itu yang paling penting. Mereka tahu, mereka memahami, mereka menyadari kalau di dalam diri mereka ada Roh Kudus. Next. Nah, ini gambar apa ini? Kira-kira beginilah pada saat itu keadaan di Kisah Para Rasul 2 ini. Banyak sekali sebenarnya gambar, tapi kakak pendeta mengambil ini. Mereka sedang berkumpul, kemudian ketika mereka sedang berkumpul ada lidah-lidah api, ada angin yang bertiup. Kalian bisa gak sih lihat angin? Gak bisa. Angin itu dilihat atau dirasakan? Coba angkat telapak tangannya, ditiup dulu. Kerasa gak? Kerasa. Rasanya bisa beda gak ada di sekolah minggu? Coba ikuti kakak pendeta. Kalau kalian bilang, ini telapak tangan masih di depan wajah, hah gitu, ditiup dong. Boleh juga orang tua kita, nanti bisa dibedakan rasanya ya. Hah gitu. Hangat gak? Kalau gak hangat berarti belum hah. Sekali lagi, hah. Hangat. Terus yang kedua, hangat gak? Kok beda ya? Ada apa? Ada apa? Ada anginnya. Iya, angin yang pertama hangat, angin yang kedua tidak hangat. Ya begitulah mungkin penampakannya ya. Terkadang kita merasakan kehangatan, terkadang kita juga merasakan dia hadir dalam diri kita. Kemudian pada saat itu ada yang terjadi. Ketika orang-orang sedang berkumpul, kemudian pada ayat yang keempat dalam teks firman Tuhan ini, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Luar biasa jemaat yang dikasih Tuhan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang dan di sini. Bahwa Roh Kudus itu tetap bekerja menolong kita untuk melanjutkan kehidupan menuju tujuan yang pasti yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita.
Next. Nah, ini dia. Baca lagi anak-anak sekolah minggu 2 ya. Iya, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, wajahnya gimana? Coba kasih dulu senyum termanis. Sama kiri kanannya. Iya, jangan dibolong kawannya. Iya. Wajahnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus menggerakkan kehidupan orang percaya, baik itu orang tua, inang bapa, lansia, pemuda, pemudi, untuk hidup di dalam sukacita. AGP Bahat Sitoronu dan hidup Papenghita, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan kita, bahwa hidup kita, Tuhan sudah menyediakan sukacita dalam diri kita. Kemudian orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suka berdoa. Bangun tidur, ya ada yang senyum-senyum anak sekolah minggu. Mungkin tadi lupa berdoa. Mau tidur? Mau berangkat sekolah? Dalam segala hal doa. Iya. Kemudian suka beribadah. Kemudian suka membaca Alkitab. Jadi Alkitabnya jangan cantik terus, tapi dibuka-buka, ya. Dibaca, dibuka, dipahami, dilihat. Ada banyak warisan berharga di dalam Alkitab ini yang boleh kita temukan sebagai penuntun kehidupan. Kemudian, ayo adik-adik sekolah minggu, siapa tokoh yang disebutkan dalam Partonggoan? Iya, benar sekali, ini dia Bang Yusuf ini. Itu salah satu foto yang kakak ambil dari Google ya. Roh Allah memberi hikmat dan pengertian. Ternyata Bapak Inang, anak-anak sekolah minggu, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memiliki hikmat dan pengertian. Bayangkan Roh Allah yang memberikan pengertian dan hikmat kepada Yusuf. Yusuf tampil menjadi orang nomor 2 yang dipercayai di Mesir. Next. Nah, ini ada video. Coba anak-anak sekolah minggu boleh diperhatikan ya. Semoga audionya juga nyala. Coba perhatikan bagaimana kemudian dia boleh mengambil keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Gak bisa duduk. Boleh diputar? Mungkin diklik. Iya, akhirnya dia memilih untuk mengendalikan dirinya. Dia tahu memilih mana yang berguna dan tidak. Itulah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah baik, tetapi ketika kita tidak mampu mengendalikannya, kita akan dikuasainya dan kita menjadi lupa terhadap segala sesuatu. Coba di next lagi, Bang. Nah, ini adalah kasus yang ini kakak pendeta searching, datanya benar adanya gitu.
bahwa ini tidak hanya berita yang omong kosong. Ini sedang terjadi di tengah-tengah kalian. Ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak bangsa sekarang. Bahwa perundungan, bullying itu memang, ini satu aja. Kakak hanya ambil satu contoh, banyak lagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Tapi kakak percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GKPS Cililitan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalian tidak menjadi pelaku ataupun tidak menjadi korban. Karena ada hikmat dan pengertian yang diberikan Roh Kudus dalam diri kalian. Amin? Yang aminkan orang tua. Anak-anaknya masih berpikir, amin gak ya gitu. Iya, nanti boleh direnungkan kembali. Kemudian, next, ini ada video lagi. Kakak pendeta terhenyuh mendengarkannya. Kau gak punya teman sama aku? Punya teman. Di sini. Iya, saya cuma ke atasan. Saya kan punya teman. Aku gak punya teman lagi. Punya banyak temannya, ada Diki. Ada siapa lagi ya? Ada Mama. Jangan nangis ya. Kenapa? Because I said, oh, sini kita dulu. Video ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan hanya orang tua, pemuda-pemudi yang memiliki masalah. Anak-anak juga memiliki masalah. Bisa dibayangkan kalau dia tidak memiliki mama yang mungkin seperti tadi yang merangkul dia, kemana dia akan pergi? Mungkin beberapa dari anak-anak sekolah minggu juga pernah mengalami hal yang demikian. Merasa tidak memiliki teman. Tetapi pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa kalian tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk bisa mengeluarkan apa yang sedang kalian rasakan. Kalian bisa datang kepada mama papa, datang kepada kakak sekolah minggu, dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Sehingga pada akhirnya kalian masih bisa tetap melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Next. Kemudian, apa yang kita lihat dalam teks firman Tuhan pada saat ini? Roh Kudus menolong kita berfungsi dengan maksimal sebagai anak Allah. Bayangin, bahwa ternyata sebagai orang Kristen, apa yang terjadi di dunia ini, di sekitar kita ini, sering sekali melemahkan fungsi kita sebagai anak Allah. Kita tidak berfungsi dengan baik, kita tidak menjadi terang. Kemudian kita putus asa ketika dalam pergumulan, banyak sekali. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi pada saat ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berfungsi dengan maksimal. Artinya apa? Menjadi saksi bagi Allah. Dimanapun kita berada, kita memegang identitas kita sebagai anak Allah, sebagai anak terang. Tadi katanya terang di mana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kalau sudah ada terang, pasti kegelapan akan takut. Dia akan menghilang. Bawalah terang itu karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Ini mungkin video yang terakhir. Coba lihat adik-adik, perbuatan kecil yang dia lakukan mengubah segalanya. Sederhana sekali ya. Dia hanya memindahkan satu. Perbuatan sederhana yang dia lakukan itu menyelamatkan banyak semut lainnya. Sementara yang lainnya itu yang kita bayangkanlah kalau burung itu adalah dunia yang kemudian memagut kita dan menenggelamkan kita. Tetapi ketika kita berfungsi dengan baik sebagai anak terang, sebagai anak Allah, kehadiran kita memiliki daya guna. Kehadiran kita menjadi berdampak. Sekecil apapun kita sekarang, atau perbuatan sederhana apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Roh Kudus menyempurnakannya untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir, melalui teks firman Tuhan, apa yang boleh kita pahami adalah sesuai dengan topik mingguan kita. Boleh dibaca yang bercetak merah anak-anak sekolah minggu 22 ya.
Iya, Roh Kudus mempersatukan kita. Ternyata Roh Kudus menjumpai kita dalam keberagaman. Kita ini berbeda-beda, gak sama. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ketika pun kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat dulu teman kita di kiri dan di kanan. Berbeda gak dengan kita? Wajahnya, rambutnya, hidungnya. Iya, semua berbeda. Walaupun mungkin ada kemiripan, tetapi ada selalu perbedaan. Tetapi next, mungkin ini lebih jelas gitu ya. Berbeda sekali. Ada orang, ya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit agak gelap begitu ya. Berbeda, kita semua berbeda. Tetapi Tuhan mempersatukan kita menjadi satu tubuh di dalam Dia untuk melakukan pekerjaan baik demi keselamatan banyak orang. Hingga akhirnya Bapak Ibu pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah minggu, kita bisa memahami bahwa mereka yang mengalami kasih Allah, artinya yang sudah merasakan kasih Allah, akan dengan mudah menyaksikan kasih Allah itu kepada sesama. Jadi kasih Allah itu, orang yang benar-benar merasakan kasih Allah, kasih itu tidak akan tinggal di sini, tapi dia akan menyalurkan dalam segala perbedaan itu. Tidak akan menjadi masalah, karena kasih Allah yang kemudian menggerakkan untuk menyaksikan kebaikan Allah demi kebaikannya. Bapak Ibu pemuda-pemudi, untuk menuntut firman Tuhan pada saat ini, mari kita baca bersama-sama tulisan ini dua-dua ya. Jadikan yang beku, arahkan yang sesat. Ajarilah kami menyaksikan kebenaran dan kasih anugerah Allah kepada semua orang. Amin. Selamat Pesta Sekolah Minggu yang ke-56 untuk anak Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami kemudian untuk bisa memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.